Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para ustaz, asatiz yang saya muliakan, saya banggakan, kepala desa, kepala kadus, beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, dan umumnya para hadirin wal hadirat. Semoga perkumpulan kita di majelis maulid yang mulia ini sebagai bukti cinta kita kepada yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai saksi bahwasannya kita mencintai beliau dan kita berharap Allah kumpulkan kita dengan beliau kelak di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan beserta orang yang ia cintai. Siapapun yang kita cintai di dunia ini, maka Allah akan kumpulkan kita beserta orang yang kita cintai itu. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umat Nabi harus, bahkan wajib, cinta kepada Nabi. Karena cinta kepada Nabi adalah syarat mutlak keimanan. Iman kepada Allah, tidak cinta kepada Nabi adalah dusta. Karena bukti kita cinta kepada Allah adalah mencintai Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti siapa? Aku, kata yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah syair dikatakan, ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubba wa hadza la'amri fil fi'ali badi. Engkau berkata kalau kamu mencintai Allah, akan tetapi engkau maksiat kepadanya, mengingkari perintahnya, tidak taat kepadanya. Wa hadza la'amri fil fi'ali badi. Sungguh ini adalah suatu keajaiban. Idza kana hubbuka shadiqan la'ata'tah. Bila mana cintamu memang benar-benar jujur, la'ata'tah, maka kamu akan taat kepada orang yang kamu cintai. Innal muhibba limay yuhibbu muti'un, bahwa orang yang mencintai akan taat kepada orang yang ia cintai. Jadi syarat keimanan kepada Allah adalah cinta kepada Rasulullah. Maka dalam sebuah hadis riwayat Muslim dijelaskan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaih, sehingga diriku, kata Nabi, lebih dicintai olehnya melebihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintai melebihi anaknya, orang tuanya, bahkan manusia seluruhnya. Jadi syarat iman diterima oleh Allah, syarat kesempurnaan iman, kita lebih cinta baginda Nabi melebihi anak kita, melebihi orang tua kita, dan melebihi seluruh manusia. Ini syarat sempurna keimanan. Sekarang kita lihat sejauh mana cinta kepada Nabi ada di dalam hati kita. Apa tanda seseorang itu cinta kepada Nabi? Likulli syai'in alamah, segala sesuatu ada tandanya. Nah,
Cinta tidak hanya membutuhkan kata-kata, melainkan cinta harus dipraktekkan di kehidupan nyata. Jadi orang yang berkata aku cinta Nabi, tetapi dia tidak mengikuti Nabi, sungguh cintanya adalah omong kosong belaka. Hadirin jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus begitu sayang cinta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Karena beliau bukan hanya sayang cinta kepada kita, lebih dari itu. Bahkan cinta kita kepada Nabi tidak ada apa-apanya melebihi cintanya Nabi kepada umatnya. Saking cintanya Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uridat alayya a'malu ummati, kata Nabi. Amal-amal umatku ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Kalau amal-amal umatku berupa amal-amal kebaikan, maka aku akan memuji Allah. Bila amal-amal umatku berupa amal-amal buruk, maka aku akan memintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi sudah wafat, hadirin jamaah sekalian, sempat mendoakan umatnya yang masih ada di dunia. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Kalau kita sholat, kita menghadiri acara maulid, membaca barzanji, memuji Nabi, bersolawat kepada Nabi, Nabi bergembira. Sebaliknya hadirin jamaah sekalian, kalau kita tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, maksiat kepada Allah, ya, menghadiri tempat-tempat kemaksiatan, main remi, tabe-tabe ya, main remi, ada mau lo anting apa sih kan? Lo anting baterai, nah nangis baginda Nabi sih ya, nangis. Kita sudah dicintai dengan begitu cinta oleh Nabi, tetapi apa bukti cinta kita yang kita kirimkan, yang kita haturkan kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW? Maka mengikuti Nabi adalah cara untuk mencintai Nabi. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka begitu cintanya kepada Nabi. Berbeda halnya dengan orang-orang di zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dikarenakan saking gagahnya, gantengnya, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'aw wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Ketika Nabi Yusuf mendapat fitnah, dicintai atau dirayu oleh Zulaikha, Siti Zulaikha, istri raja ketika itu. Maka sang istri tadi ketika mendapat cibiran, mendapat fitnah, mendapat hasutan rasa benci dari orang-orang Mesir, wanita-wanita Mesir, maka mereka dikumpulkan, istri raja mengumpulkan wanita-wanita Mesir yang menggibahi dirinya. Akhirnya ketika wanita-wanita tersebut dikumpulkan di suatu tempat, diberi hidangan makanan, diberi pisau. Maka Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam disuruh keluar untuk menghadap wanita-wanita Mesir yang menggibahi istri raja tersebut. Maka ketika falamma ra'ainahu akbarna wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza bashar. Ketika mereka melihat keindahan, ketampanan, kegagahan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, mereka terkagum-kagum tanpa sadar, mereka memotong-motong tangan mereka. Nabi Yusuf saking gagahnya membikin para wanita tak sadarkan diri untuk memotong-motong tangannya. Akan tetapi yang mulia baginda Rasulullah SAW, para sahabat takjub cinta kepada beliau, bukan tanpa sadar rela mengorbankan tidak hanya tangannya, bahkan nyawanya demi membela yang mulia Rasulullah SAW. Maka ketika perang Uhud,
ketika Nabi SAW dikepung oleh pasukan kafir Quraisy. Maka ada seorang sahabat namanya Abu Dujana As-Simak. Beliau rela menjadikan punggungnya sebagai tameng Nabi SAW. Tebasan demi tebasan, pukulan anak panah demi pukulan menghujani punggung Abu Dujana As-Simak. Beliau bukan tidak sadar, beliau bahkan dengan sadarkan diri dan penuh kecintaan rela melindungi Nabi SAW. Qatadah ibnu Nu'man ketika melihat Abu Dujana rela mengorbankan punggungnya untuk membentengi Nabi dari serangan anak panah, beliau berpikir, apa yang kukorbankan untuk melindungi Nabi? Maka beliau menjadikan wajahnya tameng anak panah demi melindungi Nabi, sehingga satu anak panah mengenai mata beliau sehingga matanya keluar, dan tidak ada seorang tabib, seorang dokter pun yang dapat mengobatinya. Maka dibawa kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini mata saya sudah keluar bekas anak panah yang menancap ketika membelamu. Maka oleh Rasulullah SAW dengan tangannya yang mulia, ini adalah salah satu mukjizat Nabi, dengan tangannya yang mulia dikembalikan mata itu ke tempatnya yang semula. Ya Allah, mata ini adalah mata untuk membelaku, mata untuk membelaku, maka jadikan penglihatannya melebihi penglihatan sebelumnya. Maka setelah diletakkan di tempatnya, kata Qatadah bin Nu'man, aku tidak tahu mata yang mana yang terkena anak panah. Kembali seperti semula penglihatannya. Bahkan mata yang dikembalikan oleh Nabi SAW penglihatannya lebih tajam daripada mata yang sebelah. Hadirin jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat sudah membuktikan cintanya kepada Nabi. Para tabi'in sudah membuktikan cintanya kepada Nabi. Mereka membuat kitab-kitab yang sampai sekarang kita baca. Madzhabul Arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka sudah membuktikan cintanya dengan menyebarkan ilmu ke seluruh dunia, sehingga tidak ada di daerah manapun kecuali mereka mengikuti salah satu imam empat. Kemana saja kita pergi, Pak, mesti kita akan mendapati kitab-kitab salah satu dari mereka. Umumnya kita di Indonesia mengikuti mazhab al-Imam Asy-Syafi'i umumnya. Nah, kemana saja. Kemudian para tabi'ut tabi'in, para solihin sudah membuktikan cintanya kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW, menjaga agama ini, sehingga Islam dulunya belum ada di Indonesia, Pak. Belum ada di Indonesia. Akan tetapi berkat mereka yang mengorbankan hartanya, dirinya, rela meninggalkan keluarganya, harta rumahnya untuk menyebarkan Islam ke bumi pertiwi Indonesia, sehingga kita dapat mengenal Islam, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal kita, Pak, apa yang kita buktikan demi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Apakah sholat kita jadikan bukti cinta kita kepada Nabi? Sholat 5 waktu, ya, yang hadir, apalagi zuhur asar, syukur-syukur ada di Ngebang. Nah, apakah itu yang kita jadikan bukti cinta kita kepada Nabi? Sedekah kita, sejauh mana kita menyedekahkan harta kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Haji kita, sudahkah kita mendapatkan haji yang mabrur? Puasa kita, sudahkah menjadikan kita la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa di sisi Allah? Apa yang kita bawa kepada Nabi sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW? Inilah yang sama-sama kita perlu renungkan. Inilah hikmah maulid yang harus kita renungkan. Bagaimana pulang kita dari acara ini, iman kita bertambah, amal kita bertambah, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW bertambah.
Maksiat-maksiat yang dulu pernah kita lakukan, subuh kesiangan, hilangkan. Yang biasanya main-main yang tidak ada gunanya, yang melalaikan, tinggalkan. Yang maksiat, tinggalkan. Kita pupuk cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Inilah sebagai bukti kita umatnya yang kelak nanti akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian bukti cinta Nabi SAW kepada kita, hadirin jamaah sekalian, tidak hanya di dunia. Bahkan setiap nabi, setiap rasul memiliki doa pungkasan, doa andalan. Memiliki satu doa andalan yang mana semua para nabi dan rasul sudah menggunakan ketika di dunia. Hadis riwayat Muslim dijelaskan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi dan rasul memiliki doa pemungkas yang mana semuanya sudah digunakan ketika di dunia. Nabi Nuh telah berdoa, Nabi Musa telah berdoa, Nabi Ibrahim telah berdoa, semua para nabi telah berdoa menggunakan doa pemungkas itu. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku menyimpan doa pemungkasku untuk nanti di akhirat, untuk mensyafaati umatku, kata Nabi. Jadi doa pemungkas Nabi yang Allah berikan tidak digunakan di dunia, Pak, tapi disimpan untuk kita yang masih duduk di masjid ini, Pak. Yang mana semuanya akan mendapat syafaatku dengan syarat man mata la yusyriku billahi syai'a. Orang yang mati tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Oleh sebab itu iman kita kepada Allah kita jaga betul-betul, Pak. Jangan mau ditukar dengan supermi untuk menggadaikan iman kita. Ditukar dengan uang jutaan, miliaran, jangan mau kita gadaikan iman kita, Pak. Termasuk keyakinan kita pun jangan mau kita gadaikan. Datang mau tahu beyang pipis 200.000, siap pilih DA nah langsung roh ya pilih. Datang di lin 500.000, sia ganti pilihan sia pilih D B. Nah rahasia tak itu, jangan mau kita ambil 100, 200, amin 1 juta miluk mau. Nah tuh pikir-pikir dulu nge. Jangan. Katakan tidak kepada riswah, Pak. Ar-rosi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang disuap sama-sama berada di neraka. Jadi janganlah ada lagi gara-gara pilihan ini pilihan itu, ngambil uang segini, ngambil uang segitu. Jangan mau. Suara kita dihargai 100.000, ada mahal ayam beradu daripada sudah kita. Nah, hadirin jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bagaimana keimanan ini kita syukuri, kita buktikan dalam kehidupan kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur keimanan yang kita beri, yang diberikan Allah kepada kita, maka Allah tambah keimanan itu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita tidak syukur keimanan, keislaman yang Allah berikan kepada kita, ingat azab Allah sangat pedih. Dan tidak ada azab yang lebih pedih melebihi dicabutnya iman dari dalam hati kita. Hadirin jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita mengenai maulid ini. 5 menit kembali ya. Ada satu cerita mengenai acara maulid ini. Suatu ketika seorang ulama, Sayyid Alawi Al-Maliki, yang sudah sering kita dengar nama beliau, ayahnya Sayyid Abbas Al-Maliki. Beliau menghadiri acara maulid di Baitul Maqdis di Palestina. Maka ketika beliau menghadiri acara maulid, ada seseorang yang sudah tua sekali. Ketika diadakan berdiri untuk membacakan barzanji, membacakan sholawat, dia berdiri dengan penuh kekhusyuan padahal sudah tua. Hingga akhir selesai acara maulid baru dia duduk. Maka oleh ayah Sayyid Alawi Al-Maliki, yaitu Sayyid Abbas Al-Maliki, didatangi orang tua itu. Wahai syekh, jadi syekh itu, Pak, itu sebutan orang Arab untuk orang tua, bukan orang alim. Syekh itu
"Wahai Syekh, mengapa engkau dengan penuh khusyuknya engkau berdiri ketika menghadiri acara maulid ini?" Maka Pak tua tadi berkata, Dulu ketika aku menghadiri acara maulid seperti ini, aku tidak mau berdiri untuk menghormati Nabi, karena aku merasa tidak ada gunanya. Bahkan itu termasuk perbuatan-perbuatan yang sesat. Kok Nabi sudah tidak ada, masih kita berdiri? Kan ketika Nabi SAW dari Mekah ke Madinah disambut oleh orang Madinah, "Tala'al badru alaina", dengan rebana. Nabi sudah tidak ada, ngapain kita berdiri? Kata dia ini. Akhirnya malamnya dia bermimpi. Dia di kalangan rombongan-rombongan ingin berjumpa dengan Nabi. Nabi datang, rombongan berdiri menyambut Nabi. Dia pun ingin berdiri, akan tetapi dia tidak bisa berdiri, Pak. Tidak bisa berdiri dia. Bangun dari tidur, dia lumpuh selama 1 tahun. 1 tahun dia lumpuh, tidak bisa berdiri. Akhirnya dia nazar, "Ya Allah, kalau engkau menyehatkan saya, maka aku akan berdiri terus ketika acara maulid itu." Dan alhamdulillah dia sehat, sehingga sampai waktu itu dia berdiri terus sehingga dia meninggal dunia. Inilah salah satu kisah bukti nyata bahwasannya acara maulid ini adalah acara yang terpuji. Man sanna sunnatan fil Islam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat satu kebiasaan yang baru di dalam Islam, akan tetapi kebiasaannya yang baik, falahu ajruha, maka bagi dia pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengerjakan setelahnya. La yang kusumin ujurihim syai', dia tidak mendapatkan kekurangan dari pahala orang yang mengerjakan setelahnya. Oleh sebab itu, bagaimana kita syiarkan lagi, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk ketakwaan hati dia. Maka sejauh mana kita mensyiarkan agama Allah, sejauh itu pula ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu, bagaimana acara maulid, acara-acara yang menambahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan menyemangatkan kita di dalam ibadah, kita istiqomahkan, kita lanjutkan, kita teruskan, sehingga anak cucu kita pun mengetahui dan meneruskan acara tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada kurang salahnya murni dari kekhilafan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.